Waalaikumsalam. Dengar ya suaranya? Dengar, Pak. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Marwa. Saya mulai ya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Marwa Muhlason dari siswa kelas 8 Sekolah Indonesia Kairo. Mohon izin kepada Bapak untuk wawancara dalam rangka kegiatan Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Apakah Bapak berkenan? Ya. Waalaikumsalam ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Aji? Alhamdulillah baik. Iya. Kita mulai, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Pertanyaan pertama. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak tahun lalu dan hal ini menyebabkan beberapa negara menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti lockdown dan karantina. Apakah hal ini berpengaruh terhadap volume penjualan produk Indomie? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maura ya. Ya, untuk pertanyaan ini untuk masalah pandemi COVID-19, apakah mempengaruhi dengan volume penjualan produk Indomie? Ya, jelas berpengaruh sekali dengan angka penjualan kita. Karena kondisi lockdown, dengan waktu untuk berjualan juga terbatas, movement untuk orang kemana-mana juga terbatas, jadi otomatis penjualan juga berpengaruh dari harga dari ke hari-hari biasa ya, otomatis akan berpengaruh. Iya, gitu. Oh iya, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Dapatkah Bapak ceritakan kepada kami bagaimana Indomie dengan cita rasa khas Nusantara dapat diterima di kalangan masyarakat Mesir? Iya. Jadi Indomie bukan hanya ada di Mesir ya, sebetulnya Indomie ada di beberapa negara, termasuk Indonesia, BIS punya kita punya di Saudi, punya di Eropa juga, kita juga expand ke Afrika sampai Mesir, sampai ke Nigeria juga. Jadi setiap BIS, setiap negara kita punya taste rasa sendiri-sendiri. Jadi kita punya taste yang kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi kalau di sini, di Egypt atau di Mesir ini kita punya kurang lebih 10 flavor. Ya, 10 rasa yang kita sesuaikan dengan panel tes rasa juga yang kita kombinasikan. Jadi sehingga sama rasanya dan disukai oleh masyarakat sini gitu. Jadi untuk rasa kita memang sudah melakukan tes-tes rasa, jadi kita sesuaikan dengan negara masing-masing dan daerah masing-masing. Gitu. Jadi ada tesnya dulu gitu ya, Pak? Iya. Bagaimana kesan-kesan Bapak saat bulan Ramadan dan Lebaran, baik di Jakarta, Kairo, dan Port Harcourt? Mana yang lebih berkesan dan menyenangkan, Pak? Kalau dibilang lebih berkesan, semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan. Jadi kalau disamakan, semua tidak sama. Jadi ya selama di Indonesia ya semua tahu gimana ngerasain Ramadan di Indonesia. Dan kebetulan ini adalah tahun kedua saya di Egypt ya. Jadi yang pertama waktu itu pertama kali lockdown, pertama kali corona, jadi nggak bisa kemana-mana ya. Jadi nggak bisa ngerasain terawih gimana. Terus malam juga nggak ada movement. Dan tahun ini juga shock ya, shock dalam artian di sini orang lebih suka bergadang malam daripada siang. Dulu waktu di Nigeria, di sana kebetulan saya juga di sana minoritas ya, Muslim minoritas di sana, jadi kebanyakan Kristen Muslim, jadi tidak begitu terasa suasana Ramadan ya kecuali hanya beberapa orang saja. Tapi pada dasarnya dan intinya itu kita nggak bisa samakan, jadi mana yang berkesan semuanya berkesan. Gitu. Baik, Pak. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo
sedang menempuh pembelajaran online. Dapatkah Bapak berbagi tips kepada kami dalam mengisi kegiatan yang bermanfaat di rumah? Untuk saat ini mungkin beberapa tips yang bisa saya kasih ya. Satu ya, dalam menghadapi pandemi ini, gimana kita pembelajaran online. Satu, kita harus pinter mengatur jadwal. Mengatur jadwal, di mana kapan kita mau start online belajar, di mana kita start untuk melakukan kegiatan yang lain ya. Karena kita kebiasaannya hanya ada di rumah dan kita start online aja, jadi kita harus pintar-pintar mengatur jadwal. Kedua, kita juga bisa membuat area belajar. Jadi kita area belajar untuk pelajaran ini sama yang lain itu kita harus mappingkan untuk area belajarnya. Terus habis itu untuk menulis juga, untuk selalu menulis catatan untuk kelas online. Jadi kebiasaannya kan kalau kita offline, kita bisa langsung mencatat apa yang guru terangkan. Sedangkan kita sistem online, kita nggak tahu. Jadi kita harus tetap ngasih catatan-catatan tertentu, biar kita juga waktu di kelas online juga. Di saat kelas online juga kita harus melakukan aktivitas fisik. Fisik juga bisa. Dalam artian, biar online, kita juga perlu jaga fisik dan kesehatan ya. Itu terus luangkan waktu juga untuk sosial, bertemu sama teman, dalam artian bertemu dalam teman, bukan offline juga, bisa juga dalam artian online, video call apa sama bareng-bareng gitu juga bisa, buat rencana belajar gitu. Jadi mungkin itu masukan lah ya, bisa dikatakan itu. Oh, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, pandemi COVID-19 telah menyebabkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Menurut Bapak, hikmah apa yang dapat dipetik dari adanya pandemi COVID-19? Kalau hikmah yang kita petik dari pandemi COVID-19 ini ya, di luar dari angka kematiannya, kita kembali ke diri kita masing-masing. Jadi sebelum pandemi mungkin kita kurang menjaga kesehatan. Dalam artian kita juga kemana-mana nggak pakai masker. Terus kita habis bermain melakukan sesuatu jarang bercuci tangan. Tapi sekarang karena ada pandemi, jadi semua orang saya rasa lebih sehat, harusnya lebih sehat karena satu, dia menjaga distance, memakai masker, mencuci tangan, mungkin penambahan-penambahan, meminum multivitamin, kayak begitu untuk menjaga kesehatan. Jadi hikmah dari pandemi ini adalah saya rasa orang akan lebih sehat. Harusnya karena mereka kebiasaan untuk hidup bersih. Begitu. Intinya begitu. Ya, Mbak. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya mohon izin undur diri ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.